Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Dodo Sang Dokter Tampan, episode 30. Di tempat lain di desa Nagasari. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Zelin bersiap-siap untuk beranjak tidur. Badannya lelah sejak tadi sore. Ia membimbing anak-anak TPA di masjid sendirian, mulai dari jam 4 sore sampai jam setengah 10 malam. Ia baru bisa istirahat. Berbagai kegiatan desa ia ikuti. Nafasnya sedikit tidak teratur. Ia tatap langit-langit seraya melantunkan doa mau tidur. Mata pun perlahan tertutup seiring nyanyian jangkrik di luar sana. Semburat angin sejuk tiba-tiba menampar lembut pipinya. Zelin merasakan hal itu sampai ia terbangun. Angin itu semakin lama semakin kencang. Ia bingung bukan kepalang. Masa iya di dalam kamar ada angin sebesar ini? Ia pegang selimutnya dan angin itu semakin kencang sampai tubuh Zelin terangkat dan terlempar jauh entah kemana. Ia berteriak keras. Tubuh Zelin jatuh di sebuah taman bunga yang indah. Ia merintih kesakitan, tapi segera bangkit dan membenahi pakaiannya yang acak-acakan. Ia lihat tempat itu serasa asing. Ia tidak pernah melihat tempat seindah ini. Di mana-mana hamparan bunga putih lengkap dengan kupu-kupu yang hinggap di atasnya. Langitnya pun biru dan dihiasi oleh burung berkicau yang merdu. Di mana ini? Apakah ini surga? Zelin kebingungan. Ia terus melangkah kemana ia tidak tahu. Sorot matanya menyapu teliti dari ujung ke ujung. Ia perhatikan ada sebuah danau yang tak jauh dari tempat ia berdiri itu. Sangat jernih. Zelin mulai melangkah mengarah ke danau itu. Deburan angin sejuk membelai dan seakan mengiringi ia berjalan. Dari danau itu tampak seorang laki-laki yang menggandeng seorang wanita berjilbab. Laki-laki itu tak asing baginya. Mereka baru saja turun dari sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu. Lalu mereka duduk. Zelin memperhatikan dari jauh. Dia mengingat-ingat wanita berjilbab yang saat itu menyandarkan kepalanya di bahu laki-laki itu, dan laki-laki itu membalas dengan mengusap bahu wanita berjilbab itu, dan mereka sangat romantis. Tak berapa lama Zelin ingat wajah laki-laki itu. Ia terkejut dan tidak menyangka laki-laki itu adalah Mahesa. Lalu ia bertanya-tanya kepada Mahesa, kenapa Mahesa di sini dan siapa wanita berjilbab itu? Apakah dia istrinya? Zelin mengerutkan kening, menajamkan penglihatannya. Seharusnya aku yang bersanding dengannya, bukan wanita berjilbab itu. Terbesit rasa iri di hati Zelin. Tidak lama kemudian, Mahesa dan wanita itu pergi meninggalkan danau dengan bergandengan tangan. Genggamannya seperti memberi isyarat kalau cinta mereka akan runtuh jika mereka berdua berpecah dan jika salah satu di antara mereka hilang. Mata Zelin berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Sesungguhnya ia ingin sekali bersanding dengan Mahesa, bersandar di hatinya. Tetapi kenapa tidak bisa? Padahal ia sudah berusaha mati-matian, tetapi percuma juga. Zelin membalikkan tubuh dan ia ingin pergi jauh dari tempat itu. Begitu akan melangkah menjauh, suara Mahesa memanggilnya dengan lembut. Zelin, panggil Mahesa. Ada apa? Kok memanggilku? Tanya Zelin. Usaplah air matamu Zelin, tidak baik menangis di tempat yang indah ini, katanya lembut dan Zelin segera menghapus air matanya.
Setelah itu, ia tersenyum dan menata diri. Ia tatap Mahesa dan tiba-tiba di balik punggung Mahesa muncul seorang wanita yang tadi bersamanya. Ternyata wanita itu adalah Ziva. Mereka saling menengok dan tersenyum, lalu menatap Zelin. "Kalian?" Zelin menunjuk tidak percaya. Mahesa dan Ziva pun perlahan menjauh dari Zelin, menjauh dan semakin menjauh. Astagfirullahaladzim, Zelin bangun dari tidurnya. Ini cuma mimpi. Sambil mengucak-ngucak matanya, ia melihat jam sudah menunjukkan 4:30 pagi. Azan subuh mulai terdengar di berbagai menara, memecahkan keheningan. Zelin langsung beranjak mengambil air wudhu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya, apa arti mimpi itu? Sepertinya nyata dan menyentuh sekali atmosfernya. Apa nama tempat itu? Di benak Zelin. Keesokan harinya, Ziva dan Ayana memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tua mereka. Ketika itu, Pak Syamsul dan Umak Salama sedang bersantai di ruang keluarga. Mata mereka berfokus pada acara berita di TV. Ziva dan Ayana langsung menghampirinya dan duduk bersama. Kalian ada apa? Kok mukanya suram gitu? Pak Samsul menatap mereka. Kami ingin bicara penting sama ayah dan Uma, jawab Ayana. Ziva menundukkan kepala. Mau bicara apa? Ujar Uma Salama dengan logat Palembangnya seraya mematikan TV. Uma Salama pun duduk merapat. Ziva mengatur nafas. Ia berusaha menata diri. Begini ayah, Uma, Ziva ini kan sudah besar. Sudah saatnya Ziva membentuk keluarga Ziva sendiri. Ziva juga gak mau merepotkan ayah dan Uma terus. Apakah ayah dan Uma merestui bila Ziva menikah? Ujar Ziva dengan terbata-bata. Pak Samsul dan Uma Salama saling bertatapan lalu tersenyum. Kami merestui apapun itu selagi bahagia dan baik buatmu. Kami merestui, jawab Pak Samsul. Dengan siapa kamu akan menikah? Apakah sudah punya calon? Tanya Uma Salama. Sudah Uma, dia seorang pemuda alim dan dokter yang sederhana. Ia berasal dari tanah Jawa, ujar Ziva. Alhamdulillah, kapan dia mau kesini? Tanya Uma lagi. Ziva meminta restu ayah dan Uma dulu. Setelah itu dia akan Ziva suruh datang ke sini untuk menikahi Ziva, ujar Ziva. Bagus, ayah dan Uma merestui kalian, ujar Uma dan Pak Syamsul. Hati Ziva lega. Ia merasa bahagia sekali mendapatkan orang tua yang baik hati seperti mereka. Begitu juga dengan Ayana. Dia sungguh bahagia melihat kakaknya. Kebahagiaan mereka seperti kebahagiaan kuncup bunga yang baru saja merekah. Ziva, apakah kamu siap beranjak ke langkah selanjutnya, yaitu menghubungi Arkana untuk memberitahu Mahesa akan hal ini? Tanya Ayana. Insya Allah aku siap, ujar Ziva tersenyum bahagia. Sore harinya, Ziva dan Ayana duduk di beranda rumah, ditemani secangkir teh dan mereka tampak akrab. Ini nomor ponsel Mas Arkana, ujar Ziva menyodorkan kartu nama yang dulu pernah diberikan Arkana kepadanya menjelang kepergiannya. Coba aku lihat. Ayana menerimanya, lalu melihat sepintas nomor itu. Aku telepon sekarang ya, ujar Ayana. Boleh, hati Ziva sedikit kurang nyaman. Ia tidak enak dengan hati Arkana. Nanti biar aku yang menyapa, kamu yang bicara, oke? Ujar Ayana mengambil ponselnya. Boleh. Ayana pun langsung memencet nomor sesuai dengan apa yang tertulis di kertas itu. Tak lama telepon itu pun terhubung. Dengan hati yang sedikit berdebar, Ziva berharap diangkat. Assalamualaikum, ujar suara di ujung telepon. Waalaikumsalam, jawab Ayana. Bisa bicara dengan Pak Arkana? Tanya Ayana. Saya sendiri, ada apa? Ada yang bisa saya bantu?
ujar Arkana. Lalu Ayana memberikan ponselnya kepada Ziva. Ziva menerima dan mengarahkannya ke telinganya. Assalamualaikum mas, masih ingat dengan saya enggak mas? Ujar Ziva. Arkana berpikir sejenak. Waalaikumsalam. Ziva, subhanallah, aku tidak menyangka ini kamu. Kamu sekarang ada di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Ujar Arkana. Alhamdulillah baik mas. Aku sekarang di Palembang mas, ikut temanku seperti dulu, ujar Ziva. Oh syukurlah kalau begitu. Oh ya, ada keperluan apa? Tanya Arkana. Begini mas dulu tahu sendiri kan kalau aku mencintai Mahesa. Ziva berhenti sejenak. Ziva minta tolong untuk menyampaikan sesuatu ke Mahesa. Boleh, ujar Ziva. Boleh, kalau bisa insya Allah aku bisa bantu, ujar Arkana. Sampaikan begini ya mas, setelah dirasa hari demi hari, hati ini selalu memikirkan Mahesa. Aku takut nanti apabila dipendam akan meledak dan mengakibatkan aku sengsara. Jalan satu-satunya adalah menikah. Aku minta tolong kepada Mas Arkana untuk menyampaikan kepada Mahesa. Apabila dia masih mencintaiku, maka maukah dia menikah denganku? Kalau dia mau, maka datanglah ke Palembang untuk melamarku. Aku minta tolong untuk menyampaikan ini kepadanya. Nanti alamatnya aku SMS aja, ujar Ziva. Ya udah, nanti aku sampaikan kepada Mahesa ya, ujar Arkana. Terima kasih ya mas. Sebelumnya salam untuk Zelin dan para warga di sana ya mas. Assalamualaikum, ujar Ziva. Waalaikumsalam, ujar Arkana mengakhiri panggilannya. Setelah mendengar jawaban di ujung telepon, Ziva menutupnya dan menyerahkannya kepada Ayana. Sudah lega? Tanya Ayana. Alhamdulillah sudah, kini tinggal menanti Mahesa datang, ujar Ziva. Semoga berhasil ya, amin. Di kediaman rumah Zelin. Zelin sedang duduk di ruang TV sembari menonton acara kesayangannya. Arkana yang berdiri di ambang pintu itu pun ikut duduk di samping adiknya. Coba tebak, mas tadi baru menerima telepon dari siapa? Ujar Arkana. Paling teman kerja mas, ujar Zelin sambil mengambil remote TV yang berada di meja depan. Salah besar, tadi mas menerima telepon dari temanmu, ujar Arkana. Temanku? Siapa? Tanya Zelin penuh penasaran. Arkana mendekat ke telinga Zelin. Ziva. Zelin kaget seperti tidak percaya mendengar berita itu. Lama sekali ia tidak pernah mendengar kabar tentang Ziva. Ziva pun seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar setelah kepergiannya. Bagaimana kabar dia, mas? Sekarang dia ada di mana? Zelin penasaran. Alhamdulillah baik. Sekarang ia di Palembang bersama teman pantinya dulu, ujar Arkana. Jauh amat mas, kok bisa sampai ke sana? Zelin heran. Mas juga nggak tahu. Ada kabar apa mas dari Ziva? Tanya Zelin. Arkana langsung pucat pasi. Diam 1000 bahasa. Ia tahu adiknya itu juga mencintai Mahesa. Ia tidak tega melihat Zelin merana tersakiti oleh kabar itu. Kabar yang bagi Mahesa angin segar, tapi bagi Zelin adalah angin badai, bahkan bercampur sambaran petir. Kok bengong mas? Memangnya ada apa? Tanya Zelin lagi. Ini harus dikatakan kepada Zelin. Kalau disimpan sama saja membunuh Zelin secara perlahan-lahan. Ini demi kebaikannya juga. Kejujuran harus diungkapkan walau itu terasa pahit sekalipun, batin Arkana. Arkana menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskannya pelan-pelan. Ia menata diri sebelum berbicara kepada Zelin yang mempunyai hati mudah rapuh dan rawan tersakiti itu. Begini Zelin, tadi Ziva
menyebarkan sesuatu yang sifatnya memberi amanah untuk Mas, ujar Arkana sangat berhati-hati. Amanah? Amanah apa Mas? Zelin gak tahu, ujar Zelin. Arkana menunduk dan mengambil ancang-ancang. Amanah untuk menyampaikan pesan dari Ziva. Seandainya Mahesa masih mencintainya, maka ia ingin sekali dilamar oleh Mahesa. Ia masih mencintai Mahesa. Kalau ini tidak Mas sampaikan, maka Ziva akan tersakiti karena rindu, ujar Arkana. Zelin langsung diam, menunduk, bibirnya membeku seperti ada jarum es yang menyerangnya. Matanya berkaca-kaca, tangannya dingin, tubuhnya menggigil. Ia tak kuasa menahannya. Ia langsung berlari dan masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu dengan sedikit keras. Dengan air mata menetes, itu sudah cukup menggambarkan perasaan Zelin. Arkana khawatir dengan sifat Zelin yang seperti itu. Terlalu mencintai dan terlalu tersakiti oleh cintanya sendiri. Sebagai kakaknya, ia hanya bisa mengerti dan berdoa. Semoga Allah bisa memberi petunjuk di tengah sifatnya yang agresif dan sensitif terhadap cinta. Bersabarlah Zelin, mungkin Allah mempunyai rencana yang baik untukmu. Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik dari Mahesa, kata hati Arkana dengan penuh harap. Bersambung.